Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dulur-dulur dengan channel kami. Salam planter, salam perjuangan, salam rubah nasib dulur-dulur. Pada hari ini 3 November 2023 hari Jumat dulur-dulur, kami baru memupuk menangani problem yang umum terjadi pada kawan-kawan dulur-dulur yang nanam kelapa sawit. Nah, ini terjadi pada kami nggak banyak, cuma satu baris karena ini pinggiran. Ini daun tuh kuning, tuh dulur-dulur tuh kuning kan, tuh kuning, mirip golkar, tuh kuning kan. Nah, sama atas kuning. Apakah kuningnya ini saya ngirit pupuk atau nggak saya rawat? Bukan, dulur-dulur. Ini bahkan saya pupuk tuh gimana ya? PT pun mungkin enggak sanggup. Bukan kami sok kaya, bukan, tapi nggak sanggup. Masalahnya kita komplek bener pupuk kami. Aku enggak pernah lihat PT pupuk pakai pelan katalis, pakai apa namanya hormon, itu enggak pernah, belum pernah nyingok. Nah, bahwa kami ini selain pakai NPK, jadi N-nya itu nitrogen, NH3 itu tercukupi, dari P-nya fosfor tercukupi, dari K-nya kalium itu cukup lebih dari cukup. Masih saya pupuk pakai obat pupuk daun, itu pun ada yang kimia, ada yang alami. Jadi pupuk cair yang alami itu semacam POC ya, tapi tetap kuning. Nah, kita cari akar masalahnya, kenapa kuning. Nah, kalau ini kuning berlanjut terus, berkelanjutan terlalu lama, dulur-dulur, ini efeknya akan mengganggu proses fotosintesis karena klorofil di dalam daun itu kurang. Kalau kuning ini kan berarti kurang klorofil. Karena klorofil itu zat hijau daun, dia sebagai dapur untuk memasak makanan untuk perkembangan kelapa sawit. Lah ini kalau NPK-nya lah cukup. Bahkan pupuk-pupuk mahal kami ini, dari kaliumnya aja itu saya pakai MOP dari origin Rusia, impor Rusia dulur-dulur. Terus dari P-nya itu bukan rock fosfat atau SP36, bahkan kami pakai P fosfor terbaik, yaitu apa namanya yang kandungannya 46%. Jadi dari NPK-nya itu lebih dari cukup, tapi tetap kuning. Nah, coba ini kita cari akar masalah. Nah, masalahnya ternyata kalau NPK lah cukup, bahkan kemarin tak semprot pakai apa namanya zinc, itu tembaga, kimia juga tapi tembaga. Saya semprot pakai sulfur, masih kuning, ya kan? Kurang apa lagi? Nggak ada yang kurang. Kalau pupuk PT pun nggak sampai segitu yang kerawat. Nah, tapi ternyata masih kuning. Ini asal muasal masalahnya. Ini masalahnya karena ini termasuk asam yang nggak normal. Jadi untuk menetralkan zat asam itu pH-nya harus normal, pH -7 kalau nggak salah. Jadi yang umum kita pakai itu kita pakai dolomit. Ini barangnya dulur-dulur dari apa namanya Belarusia, ini impor. Kenapa kita pakai impor? Karena kandungannya tinggi. MgO atau magnesium oksida itu 23%, CaO atau kalsium oksida itu 30%. Jadi ini tinggi, mesnya 100 bukan 80. Kalau 80 kami mikir-mikir karena kurang apa namanya, ibarat dosis itu dosis rendah. Ini dulur hebatnya. Ini bibit Damimas gitu. Kami baru tanam 8 bulan atau 9 bulan. Baru kemarin nih kelihatannya nih, kayaknya perasaan itu muter, itu kembang semua. Itu dompet-dompet semua. Jadi inilah hebatnya bibit unggul dulur. Nah, itu muter ya. Tapi kuning. Nah, ini akar masalahnya kita cari. Nah, ternyata kekurangan magnesium dan kalsium itu ada di dolomit. Nah, apabila dulur-dulur nanya, Pak, itu kan sejenis
kapur alam, betul. Nah, bisa nggak Pak umpamanya pakai gamping yang untuk bangunan? Jawabnya bisa. Bisa, bahkan itu lebih murah. Yang jadi masalah kalau gamping itu umumnya tidak ada, walaupun ada itu sedikit. Apa tuh yang nggak ada? Magnesium. Magnesiumnya nggak ada. Bahkan misalnya ada pun sangat sedikit sekali. Makanya walaupun mahal dikit, kalau nggak salah per karung 50 kilo ini 65.000, kita pakai dolomit. Walaupun kalsium itu bisa, batu gamping itu bisa, cuman kurang efektif dulur-dulur. Nah, ini pengaplikasiannya biasanya yang umum itu memang waktu musim kemarau kayak seperti ini, sebelum banyak hujan. Masalahnya kan gini dulur-dulur, ini kan tepung ya, ini kan tepung dulur-dulur ya. Nah, dia ini kalau kena hujan dia kan ngalir kemana-mana, jadi sebelum ngalir sudah menyatu sama tanah, kurang lebih begitu tujuannya. Makanya selalu orang pupuk dolomit itu malah musim kering. Nah, ini dulur-dulur, mengenai dosisnya, kalau yang tidak bermasalah cukup 1 mangkok karet ini ditaburkan, kira-kira 2 jengkal dari pangkalnya ya, muter. Nah, ini muter. Nah, ini yang tidak bermasalah itu cukup 1, tapi kalau yang kuning bermasalah ya diambilkan 2, karena dia bukan hanya untuk makan tapi untuk ngobati. Ada termasuk saran dari orang-orang yang sudah sukses budidaya sawit ya, ini sampai punya pegangan atau keyakinan bahwa dolomit ini dia nggak berani ninggal. Pupuk yang nggak berani ninggal wajib bagi dia, karena katanya begini dulur-dulur, sawit ini kalau dia zat asamnya nggak normal, itu ibarat katanya seperti orang cacingan. Jadi orang cacingan itu walaupun kita pupuk NPK banyak-banyak, atau misalnya kita kasih makan, kalau orang cacingan itu kasih makan melebihi batas, tetap nggak keserap sama usus halus, nggak terserap jadi energi, nggak jadi. Lah habis sama dirampok sama cacing, sama kayak ini juga. Jadi sebelum sawit ini sehat, kita pupuk berapapun nggak terserap, yang terserap nggak banyak. Nyatanya ini kerdil kalah sama yang lain. Nah, masalahnya itu tadi, jadi zat asam yang kurang normal, karena bolak-balik ini memang dekat rawa, itu udah rawa itu dulur. Jadi ini solusinya dulur. Bagi sawit yang kira-kira nggak sakit, cukup 1 batok karet. Bagi sawit yang sakit dikasih double, 2 batok karet. Jadi ini terus aku taburkan ya, kira-kira 2 jengkal, jangan mepet-mepet karena ini walaupun pupuk alami, tapi karena ini kan termasuk panas ya, karena kapur, jadi nggak boleh terlalu dekat. 2 jengkal dari batang, ini aman. Nah, itu 2 kan ini, nah 2. Nah, nanti kalau kena hujan dikit-dikit dia akan masuk dikit-dikit, jadi nggak langsung hanyut kena air hujan. Kalau pupuknya pas banjir ya nggak banyak yang kemakan, hilang kena air. Nah, ini dulur, bibit dami mas baru 9 bulan. Nah, udah dompet. Alhamdulillah calonnya punya banyak dompet kami. Pohonnya kekar besar-besar, raksasa, 9 bulan. Inilah bibit unggul dulur. Jadi jangan gadekan masa depan Anda dengan bibit murah cabutan tapi menyesalnya 30 tahun. Wah, kasihan dulur. Jadi walaupun beli ya memang ini di budidaya pakai ilmu pengetahuan, pakai tenaga ahli, ya pasti pakai ongkos ya. Ya kita beli ya nggak apa-apa, tapi kan 30 tahun tuh kita aman, nggak kecewa dulur. Nah, ini
aku tunjukkan dulu. Ada bibit yang istimewa yang untuk di rawa-rawa tahan kuning. Dulur-dulur. Besar. Bonggolnya besar, 9 bulan. Tanpa kuning, laju terus. Nggak ada rawa, nggak ada apa. Di darat oke, di rawa-rawa oke. Nah ini istimewa ini dulur-dulur. Nanti saya kasih tahu, yang penting saya tunjukkan dulu. Nah ini dulur-dulur. Besar. Nah ini kayaknya dimakan kera ini, dimakan nyomet ini kayaknya, ini dipatah-patahkan ini. Nah biarlah ya, namanya di hutan kita maklum saja, karena memang ini hutan banyak hewan-hewan aja hewan-hewan liar. Yang penting kita nggak boleh memaki-maki, mengumpat-ngumpat, nggak boleh, karena ini ujian dulur-dulur, ujian kesabaran. Jadi kita harus sabar, perbanyak istighfar, insya Allah berhenti. Banyak amal sedekah. Nah itu karena apa? Sedekah itu nolak balak, as-sedekah tu litafi'il balak. Ini dulur-dulur Costa Rica Temba. Nah ini dulur-dulur, saya mau jelaskan, Costa Rica Temba itu salah satu varietas dari 4 jenis yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Sosial kita, Bapak Abu Rizal Bakri. Dia punya 4 jenis, mengeluarkan 4 jenis. Empat-empatnya ini produktivitasnya hebat, 40 ton per tahun per hektar. Nah, tapi yang perlu hati-hati, diwaspadai, bahwa produk dari Costa Rica itu 4 itu ada 1 yang nggak cocok di sini. Masalahnya nggak cocoknya ini, dia buahnya oren. Nah buah oren itu walaupun sudah matang, di pangkal buah itu tetap masih hijau. Jadi sama PKS nanti bermasalah, bisa ditolak. Jadi kita jualnya susah. Jadi jangan tanam yang itu. Apa itu namanya? Costa Rica Spring. Itu hati-hati dulur-dulur. Nah selain itu ada juga SJ1 atau Sriwijaya 1. Sama juga itu oren. Nah ada satu lagi yang buahnya oren, pangkalnya hijau kalau tua, jadi susah dijual juga, yaitu Topaz 1. Biasanya bibit sawit yang buahnya oren itu induk-induknya itu biasanya berasal dari Malaysia. Nah itu waspada, hati-hati. Pilih Costa Rica, pilihlah Costa Rica Temba, sangat puas. Bahkan dari 15 jenis yang kami tanam, termasuk yang pertumbuhannya hebat, anti penyakit, ada 2. Yang satu Lonsum BL1 Balia 1, yang kedua Costa Rica Temba. Sangat hebat, orang pada kagum semua, karena tumbuhnya langsung bongsor-bongsor, daunnya hijau tua, anti penyakit. Tidak tahu kok bisa begitu. Yang lain pada kena busuk pucuk, ini tidak ada yang kena busuk pucuk. Nah inilah hebatnya Costa Rica Temba dulur-dulur. Ini sebagai masukan dulur-dulur. Jadi kalau dulur-dulur punya sawit yang menguning, sudah dipupuk macam-macam masih kuning, solusinya itu di magnesium oksida atau kalsium oksida. Kenapa magnesium oksida dan kalsium oksida itu dibutuhkan? Karena 2 unsur ini bahan dasar pembentuk klorofil. Nah itu dulur-dulur. Jadi walaupun lah dipupuk kuat-kuat atau pakai hormon, terus terang dulur-dulur, kami ini tak semprot pakai hormon. Bahwa hormon itu, kalau kita masih ingat dulu waktu sekolah, karena kami di biologi, hormon tanaman itu ada 3 macam. Ada giberlin, ada sitokinin, ada auksin. Ini lo tak semprot semua, 3 jenis itu tak semprot semua. Kurang apa? PT nggak ada yang pakai, karena itu mahal. Nah bukan nggak kuat PT, ya kecil beli, cuma kan lahannya itu kan ratusan ribu hektar, ya kelenger juga, wong itu banyak. Misalnya kayak misalnya puluhan hektar atau ratusan hektar ya masih enak. Loh kalau ratusan ribu hektar bahkan jutaan hektar misalnya ya, terus bagaimana? Kelenger beli ya. Jadi walaupun lah pakai auksin, pakai giberlin, tetap kuning. Saya sudah buktikan kalau magnesium oksida itu berkurang atau kurang, dia
ini contohnya dulu tak jelaskan biar jelas ya. Apabila kekurangan magnesium, ini selalu terjadi tuh di ujung daun itu selalu menguning dulu. Di ujung menguning itu tandanya dia teriak minta magnesium. Ini dulu. Ini kan hijau ya, tapi nanti di ujung sini agak kuning-kuning, terus ini kuning juga kan. Nah, padahal di bawahnya kan agak hijau. Nah, ini kuning juga ini ujungnya, di pangkalnya ya agak hijau juga. Nah, ada juga yang hampir rata kuningnya. Ini dia kalau orang ini teriak minta makan magnesium, dia kurang magnesium sama kalsium. Jadi ini solusinya dulur-dulur saya bagikan, mudah-mudahan yang kami bagian ini bermanfaat bagi dulur-dulur yang mengembangkan budidaya sawit. Jangan pesan kami, jangan bosan-bosan, jangan letih-letih, merasa letih, merasa capek, bosan memperjuangkan merubah nasib, karena yaitu tadi hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Nah, sukses itu ya memang dari usaha, tidak ada tiba-tiba dari langit dulur-dulur, tapi tetap diimbangi doa ya pasti kan ya. Jadi jangan malas-malas, jangan bosan-bosan, karena ini investasi jangka panjang. 9 bulan sudah kembang dulur-dulur, sudah dompet. Ini insya Allah panennya sampai 25 tahun dulur-dulur, mantap kan. Nah, makanya walaupun capek dikit tahan, karena ini demi masa depan. Kita bisa sholat, kita butuh pakaian, apalagi kita zakat butuh duit. Apalagi yang paling besar itu berangkat umroh dan haji, besar duitnya. Tanpa kita punya bekal yang cukup mustahil, apalagi kita untuk amal jariah, nolong sesama. Lah kalau yang dimakan aja nggak ada ya. Makanya ini paling penting, kita harus bisa mandiri. Untuk bisa mandiri, bagi orang-orang desa kayak kami, kalau bangku pendidikan memang terlalu mahal, terus umur juga memang sudah tua ya, yang paling realistis, paling gampang, pasti aja usaha yang pasti baik, buka perkebunan. Tapi tidak harus sawit, banyak yang harus dibuka, yang solusi yang harus dipikirkan. Bisa sawit, bisa karet, bisa pinang, bisa durian, bisa duku, bisa nangka. Sekarang masang yang tanam nangka banyak untuk diangkut ke Jakarta. Berapa ton pun habis itu ke Jakarta, pasar induk. Nanti ada yang nanam kelapa untuk kopra. Nah, karena di daerah kami pertanian ini orang terlena pada nanam karet sawit, akhirnya kelapa mahal ya karena kadang nanam. Nah, ini dulur-dulur, jadi ini dulur-dulur pengalaman dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan insya Allah kita ketemu kembali dengan bahasan yang lain, dengan tema yang lain. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini jadi amal jariah dulur-dulur, karena sebagai ilmu yang yuntafa'u bih. Sekian dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.